Lapor Bapak Polri dan Bapak Panglima TNI. Kami masyarakat Jelata ingin melaporkan secara langsung bahwa anggota-anggota Bapak banyak banget yang memakai kendaraan bodong, Pak. Motor, mobil semuanya bodong, Pak. Dan mereka semuanya aparat saling menutupi. Kalau lagi razia kemudian ketahuan ada yang sedang mengendarai kendaraan bodong tetapi berstatus anggota, dilolosin aja, Pak. Coba Bapak kalau tidak percaya dicek aja, Pak, satu-satu semua anggotanya yang punya kendaraan motor atau mobil. Dicek semua perlengkapannya. Oke, terima kasih Bapak, laporan selesai. Bandingkan Mbak negara Taiwan dengan Indo, luas mana? Taiwan mah kecil. Gitu aja terus alasannya orang Indonesia mah. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar negeri dan berusaha memberikan masukan dan saran atas perbedaan-perbedaan masalah sistem, masalah aturan, masalah hukum, masalah fasilitas yang ada di luar negeri dan compare sama di Indonesia tuh beda jauh banget. Gini terus jawabannya orang Indonesia. Terus mau sampai kapan gini-gini terus jawabannya? Yang lucunya lagi, statement Bapak ini yang bilang, kalau misalnya polisi tertembak siapa yang salah? Kayaknya penasehat kepolisian ini butuh nasihat deh ya dari kita masyarakat Indonesia. Pak, anak kecil aja yang memilih cita-cita untuk menjadi polisi itu tahu juga kerjaannya polisi ya, diajarin kerjaannya polisi itu nembakin penjahat, melawan penjahat. Itu yang diajarkan ke anak-anak kecil kita. Makanya dia mau memilih mau jadi apa? Mau jadi dokter untuk menolong orang sakit, mau jadi polisi untuk nangkap orang-orang jahat. Kalau misalnya polisi di Indonesia tidak sanggup mengerjakan itu, lah terus tujuannya masuk polisi apa? Emang tujuan jadi polisi buat gaya-gayaan doang? Buat jadi pahlawan-pahlawanan doang? Kayak dongeng gitu? Bukannya sebelum resmi menjadi polisi itu harus ada pendidikan dulu? Terus di pendidikan ngapain? Nggak diajarin cara nangkap penjahat kayak gini, cara berhadapan dengan penjahat gini, kayak gitu? Nggak belajar gitu? Hah? Sekarang pertanyaannya dibalikin. Jadi kalau misalnya masyarakat tertembak karena tidak mendapatkan pertolongan dari kepolisian, terus salah siapa? Kenapa nggak sekalian aja Pak salahin orang yang bikin senjata? Ya kan? Kalau misalnya nggak ada senjata kan nggak perlu dor-doran. Terus banyak juga sebagian buzzer yang ngomong kayak gini nih. Malah dibedain gaji di sana kepolisian di luar negeri itu beda sama di Indonesia. Terus ngapain kamu mau jadi polisi di Indonesia kalau kamu tahu gajinya itu kecil? Tujuan kamu apa mau jadi polisi? Sekali lagi mau gaya-gayaan. Kalau misalnya tujuan kalian itu menjadi polisi buat gaya-gayaan, kenapa nggak jadi aktor? Kalau misalnya tujuan kalian jadi polisi itu buat kaya, jadi pengusaha, jangan jadi polisi. Karena polisi, TNI itu adalah abdi negara. Harusnya kalian-kalian sebelum jadi daftar polisi juga udah tahu dong gaji polisi berapa gitu. Ngarep gitu, gaji gede. Kerja dulu yang bener, baru minta nenek gaji terus. Ini mah minta gaji terus tiap tahun, dinaikin gitu. Kerja nggak bener. Intinya mah kalau misalnya pejabat-pejabat Indonesia SDM-nya ini tidak korupsi, sistem-sistemnya benar-benar dijalankan dengan baik, hukum-hukumnya tidak bisa dibeli, para hakim-hakim dan penegak hukumnya ini bekerja dengan adil, bekerja untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma masyarakat tertentu yang punya duit. Indonesia bakal maju daripada negara-negara lain. Itu aja kuncinya. Gak usah buat perbandingan kayak gini-gini lagi, Udah klasik banget. Sudah meminta pendampingan di Polsek Cinangka berdasarkan keterangan. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia mah. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget, 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Jangankan yang kayak gitu Pak, misalnya aja nih tetanggamu lebih sukses warungnya daripada kamu, terus kamu cari gara-gara, datang tuh polisi yang ngedamein 5 menit semuanya. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya, konferensi pers gitu. Kalau misalnya polisi Indonesia, jangan marah. Ini fakta polisi Indonesia ya, polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Kepolisian Indonesia harus berbenah diri dari atas sampai ke bawah ya, bukan bekerja untuk masyarakat tertentu doang, oke? Tapi seluruh Indonesia. Aduh Pak, bukannya merespon kritikan dari masyarakat ini dengan minta maaf gitu, atau seenggaknya bilang nanti kita bakal berbenah diri gitu, nanti kita bakal memperbaiki sistem apa segala macam gitu, pelayanan segala macam gitu ya kan, seenggaknya kayak gitu responnya. Ini malah sibuk klarifikasi sana sini, konferensi pers sana sini. Dan lebih parahnya lagi, banyak di antara mereka itu juga yang sibuk ya nyari validasi
lewat TikTok, main TikTok gitu seolah-olah playing victim gitu kan, kayak seolah-olah masyarakat itu tidak melihat kebaikan dari seragam coklat ini gitu. Butuh banget validasi kayak gitu ya. Tapi gue heran banget ini, di negara-negara lain itu biasanya mereka itu dilarang buat main TikTok, main sosial media. Kalaupun para penegak-penegak hukum di luar negeri sana itu sampai viral ke sosial media itu karena masyarakatnya yang mengapresiasi kinerja baik mereka. Jadi bukan penegak hukumnya yang sampai bikin akun TikTok, akun Instagram, akun Facebook semuanya buat memperlihatkan ke masyarakat, ini loh kita kerja baik loh. Enggak. Kalau kalian benar-benar kerja baik, tenang aja, masyarakat juga pasti bakal mengapresiasi kalian, mau lewat apapun secara langsung, mau di sosial media juga pasti masyarakat akan mengapresiasi. Jadi lihatlah itu Pak Kapolri, banyak-banyak anggota-anggota Bapak itu suka banget main TikTok, ya. Ada juga joget-joget, ada juga kayak sok ganteng banget gitu. Itu pakai seragam loh ya, main TikTokan, main Facebookan, main Instagraman gitu. Terus karena kejadian ini yang viral banget, banyak banget juga masyarakat yang menganggap bahwa no viral, no justice, no money, no justice. Terus karena kasus ini juga, aku lihat ya di platform lain seperti Instagram, Facebook itu akun-akun besar media gitu ya, kayak mencoba memperlihatkan kinerja baik polisi. Aduh kelihatan banget, dibayar berapa media? Terus ada juga kemarin di media Kumparan aku lihat ya, Pak Kapolri sedang membacakan berapa persen sentimen negatif masyarakat selama 2024 terhadap institusi coklat. Dan persenannya itu 46%. Menurutku itu salah ya. Mungkin Bapak ini bawahan Bapak itu udah memfilter Pak. Sebenarnya Pak ya udah hampir 100% Pak sentimen negatif terhadap institusi Bapak ya. Coba aja kalau nggak percaya Pak, coba Bapak bikin polling aja deh di satu media platform aja deh yang resmi dari polling yang dibuat sama institusi Bapak gitu. Ya, lihat respon sebenarnya masyarakat kayak mana. Dan baru Bapak bisa mempresentasikan sentimen negatif dan positif dari masyarakat Indonesia. Pokoknya memang sekarang seragam coklat ini jadi bulanan-bulanan masyarakat. Ditambah lagi dengan kejadian satu orang Pemalang ini kehabisan duit 900 juta gegara mau masukin anaknya menjadi polisi dan ternyata ditipu sama oknum tertentu. Lah lagi-lagi oknum. Pokoknya Maya, kalau misalnya ada dari institusi Bapak itu yang membuat kesalahan, melanggar, nggak usah Pak disebut oknum. Karena di pikiran masyarakat justru yang baik-baik itu adalah oknum-oknum dari institusi Bapak. Gitu pikiran masyarakat. Gimana komentar kalian? Nah guys, jadi ada komentar begini di VT-ku ya. Katanya itu Kurang-kurangin main TikToknya Bang. Ya kerja aja yang bener Bang. Keren kali aku sama atasan Abang. Kok dibiar-biarinnya gitu? Main TikTok terus gitu. Malu loh Bang ya, pakai seragam. Sedangkan mau bikin video itu aja satu Bang ya, mesti makan waktu. Abang lagi pakai baju dinas, lagi kerja. Ngapain bikin video? Ngekorting aja, ngekorupsi aja waktu kerja. Kerja aja Bang, gak usah main TikTok. Gak usah jelasin kerja Abang ke masyarakat lewat sosial media. Nanti kalau misalnya kerja Abang juga bagus ya, nanti rakyat juga akan lihat Bang. Nanti rakyat sendiri yang upload kerja Abang kalau misalnya kerja Abang ini bagus ya. Kurang-kuranginya lah itu main TikTok. TikTokan terus. Gak usah lah Abang klarifikasi terus. Kita butuh abang-abang polisi ini buat bekerja aja melayani masyarakat.